Aku pernah berpikir bahwa cinta itu sederhana, seperti air sungai yang mengalir tenang di kampung halamanku di pinggiran Jakarta. Hingga hari itu tiba, saat aku menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, aku telah menahan dia, bodyguard setia yang selalu berdiri di belakangku, melindungi tanpa pernah meminta balasan. Dan kini, di kehidupan ini, aku ingin membebaskannya, membiarkan hati kami bersatu bebas. Tapi dia ragu, dia mundur, seolah ada rahasia gelap yang menghalangi. Namaku Arga, anak seorang pengusaha kaya di Jakarta. Ayahku memiliki perusahaan besar yang menguasai perdagangan di pelabuhan Tanjung Priok. Sejak kecil, aku dikelilingi kemewahan tapi juga ancaman. Penculikan, ancaman dari kompetitor, itulah mengapa ayah menyewa Rea sebagai bodyguard pribadiku sejak aku remaja. Rea, pria tinggi tegap berusia 2 tahun lebih tua dariku, dengan kulit sawo matang khas Jawa, mata tajam yang selalu waspada, dan senyum jarang yang membuat hatiku berdegup setiap kali muncul. Awalnya aku menganggapnya hanya sebagai pelindung. Dia mengantar jemput sekolah, menemani kemanapun, bahkan tidur di kamar sebelah di rumah besar kami di Menteng. Tapi seiring waktu, perasaan itu tumbuh diam-diam. Saat aku berusia 18, aku mulai bermimpi aneh. Mimpi tentang kehidupan lain di masa kolonial Belanda, di sebuah perkebunan teh di Bandung. Di sana aku adalah tuan muda kulit putih keturunan Eropa dan Rea. Dia adalah pembantu setia, seorang pribumi yang melindungiku dari pemberontakan. Dalam mimpi itu aku mencintainya diam-diam, tapi aku menahannya. Aku takut skandal, takut kehilangan warisan, takut masyarakat yang keras. Aku memerintahkannya dengan dingin, meski hati ini berteriak ingin memeluknya. Hingga suatu hari, dalam pemberontakan, dia mati melindungiku, peluru menembus dadanya saat dia menutupi tubuhku. Aku mati tak lama kemudian, penuh penyesalan, berjanji di alam sana bahwa jika ada kehidupan berikutnya, aku akan membebaskannya, membiarkan cinta kami mekar. Bangun dari mimpi itu, aku selalu basah kuyup keringat. Rea sering masuk kamar, khawatir, Tuan Arga, mimpi buruk lagi. Suaranya lembut, penuh perhatian. Aku ingin bilang, ini bukan mimpi buruk, Rea. Ini kenangan kita. Tapi aku diam saja, hanya menggeleng. Kini, di usia 25, aku sudah mengambil alih sebagian bisnis ayah. Rea masih setia di sampingku, meski kini dia lebih seperti sahabat daripada bawahan. Kami sering bepergian bersama, ke Bali untuk meeting, ke Yogyakarta untuk liburan singkat. Di pantai Sanur, saat matahari terbenam, aku pernah hampir mengakui perasaanku. Rea, kamu tahu tidak, kadang aku merasa kita sudah saling kenal sejak lama. Dia tersenyum tipis, sudah bertahun-tahun saya melindungi Tuan. Bukan itu maksudku. Hatiku berdegup kencang. Tapi telepon berdering, urusan bisnis, dan momen itu hilang. Suatu malam di Jakarta, setelah pesta ulang tahun ayah, kami pulang larut. Hujan deras mengguyur kota. Mobil kami mogok di jalan tol. Kami berlindung di pos satpam kecil. Hanya kami berdua, basah kuyup. Rea melepas jaketnya, melingkarkan di pundakku. Jangan sakit, Tuan. Sentuhannya hangat, membuat tubuhku gemetar bukan karena dingin. Aku memandangnya lama. Rea, panggil aku Arga saja. Sudah lama kita bersama. Dia ragu, mata menghindar. Tidak pantas, Tuan. Kenapa dia selalu begitu? Selalu menjaga jarak. Aku ingin membebaskannya dari rasa hormat itu, dari tembok yang dia bangun sendiri. Keesokan harinya, mimpi itu datang lagi, lebih jelas. Aku melihat wajah Rea di kehidupan lampau, sama persis, hanya pakaian beda. Dia berlutut di depanku, Tuan, saya rela mati untuk Anda. Dan aku, dengan dingin, bangunlah, jangan bodoh. Aku terbangun menangis. Rea masuk, kali ini memelukku pelan untuk menenangkan. Tenang, Tuan. Saya di sini. Saat itu aku hampir menciumnya.
Tapi dia mundur pelan, "Ma, Tuan. Saya hanya bodyguard. Hati ini sakit. Di kehidupan ini aku ingin membebaskannya, tapi mengapa dia yang menahan diri?" Hari-hari berikutnya terasa berat. Aku mulai mencari tahu tentang mimpi-mimpiku. Di internet, aku baca tentang reinkarnasi, tentang jiwa yang kembali untuk menyelesaikan urusan lampau. Di Indonesia, banyak cerita tentang hal itu, terutama di kalangan spiritual Jawa. Aku bahkan diam-diam ke dukun di pinggiran Bogor, yang bilang jiwa Anda dan dia terikat karma. Di masa lalu, Anda menyakitinya dengan menahan cinta. Aku terkejut. Benarkah? Rea semakin aneh. Dia sering menghindar saat aku ajak bicara pribadi. Padahal dulu dia selalu mendengar curhatku tentang gadis-gadis yang mendekat, meski aku tak pernah benar-benar tertarik. Aku tahu orientasiku sejak remaja, tapi di keluarga konservatif seperti milikku itu tabu. Ayah sering bilang kamu harus nikah, punya cucu untuk warisan. Tapi Rea, aku yakin dia sama. Tatapannya saat memandangku, sentuhannya yang kadang lama, membuatku percaya. Suatu akhir pekan, kami ke Ila keluarga di puncak. Udara sejuk, kabut menyelimuti pegunungan. Hanya kami berdua, pelayan pulang. Malam itu, di depan perapian, aku minum wine lebih banyak. Rea, duduk di sini. Kita ngobrol. Dia duduk kaku. Aku ceritakan mimpi-mimpiku. Awalnya dia diam, tapi matanya melebar. Tuan, saya juga sering mimpi seperti itu. Jantungku berhenti. Kamu ingat? Dia mengangguk pelan. Saya pembantu itu. Saya mati untuk Tuan. Tapi Tuan tak pernah balas cinta saya. Air mata mengalir di pipinya. Aku mendekat, memeluknya erat. Makan aku, Rea. Di kehidupan itu aku pengecut. Kini aku ingin bebaskan kamu. Aku cinta kamu. Dia balas pelukanku, tubuhnya gemetar. Saya juga cinta Tuan. Sejak dulu. Momen itu indah, hangat, penuh harapan. Kami berciuman pelan pertama kali di bawah cahaya api yang menari. Rasanya seperti mimpi yang menjadi nyata. Tapi pagi harinya, semuanya berubah. Rea mundur lagi. Ini salah, Tuan. Saya hanya bodyguard. Keluarga Tuan tak akan terima. Aku marah. Ini kehidupan baru. Kita bisa bersama. Dia geleng kepala. Karma kita belum selesai. Di masa lalu, cinta kita terlarang. Kini pun sama. Aku tak mengerti. Kenapa dia yang menahan sekarang? Kembali ke Jakarta, hubungan kami tegang. Aku coba dekati, tapi dia hindari. Hingga suatu hari, ayah panggil aku. Arga, ada gadis baik dari keluarga teman ayah. Kamu harus kenalan. Aku tolak, tapi ayah marah. Jangan buat malu keluarga. Rea dengar itu, diam saja. Malamnya, aku konfrontasi dia. Kamu tak cemburu? Dia tersenyum pahit. Saya tak pantas, Tuan. Hati ini hancur. Aku ingin membebaskannya, tapi dia yang mengikat dirinya sendiri. Lalu datang konflik besar. Ada ancaman bisnis dari kompetitor. Mereka kirim surat ancaman, bahkan bom mobil kecil meledak di depan rumah. Rea semakin protektif, tak pernah lepas dari sampingku. Di saat bahaya itu, perasaan kami semakin kuat. Saat evakuasi ke tempat aman di Anyer, kami berdua saja di Ila pantai. Malam badai, listrik mati. Kami saling tatap lama. Aku tak bisa kehilangan kamu lagi, kataku. Dia mendekat, memelukku erat. Saya akan lindungi Tuan selamanya. Kami menghabiskan malam itu dengan kehangatan, saling berbagi cerita masa lalu yang ternyata sama. Reinkarnasi kami nyata. Tapi pagi, telepon dari ayah, Arga, kompetitor itu ditangkap. Pulanglah.
Dan Rea bilang, ini saatnya kita pisah, Tuan. Biar karma selesai. Aku tak terima. Tidak. Konflik semakin memuncak. Aku memutuskan memberontak terhadap ayah. Aku tak mau dijodohkan. Aku cinta Rea. Ayah marah besar. Gila. Dia hanya karyawan. Kamu rusak nama keluarga. Rea dipanggil, ayah pecat dia di depanku. Pergi dari sini. Jangan dekati anakku lagi. Rea diam, hanya mengangguk. Baik, Tuan Besar. Dia pergi malam itu tanpa pamit padaku. Hati ini remuk. Aku cari dia ke kontrakannya di pinggiran Depok, tapi kosong. Dia hilang. Hari-hari berikutnya gelap. Aku depresi, bisnis kacau. Mimpi masa lalu datang lagi, kali ini aku lihat akhir tragis, di kehidupan lampau, setelah dia mati, aku bunuh diri karena penyesalan. Aku tak mau ulangi itu. Aku cari Rea kemana-mana. Ke kampungnya di Cianjur, ke teman-temannya. Akhirnya, kutemukan dia di sebuah masjid kecil di Bogor, bekerja sebagai satpam biasa. Rea. Aku lari memeluknya. Dia terkejut tapi dorong pelan. Tuan, jangan di sini. Orang lihat. Aku tak peduli. Ayo kembali. Dia geleng. Ini demi Tuan. Keluarga Tuan tak setuju. Masyarakat juga. Aku menangis. Ini kehidupan baru. Kita bisa lawan bersama. Tapi dia tolak. Saya takut karma buruk lagi. Saat itu datang pengkhianatan. Ternyata kompetitor bisnis ayah yang ditangkap bohongan. Mereka balas dendam, culik aku saat pulang dari Bogor. Aku dibawa ke gudang tua di Bekasi. Dikat, dipukuli. Mereka tuntut tebusan besar. Di saat sekarat, aku pikir Rea. Andai dia di sini. Dan tiba-tiba pintu jebol. Rea muncul sendirian lawan mereka semua. Dia terluka parah, tapi selamatkan aku. Di rumah sakit, dia koma. Aku tak lepas dari sampingnya. Ayah datang, lihat pengorbanan Rea, akhirnya lunak. Dia memang setia. Rea bangun setelah seminggu. Tuan. Ma, saya pergi. Aku pegang tangannya. Jangan pernah lagi. Dia tersenyum lemah. Saya tak bisa tanpa Tuan. Ayah masuk, Rea, makan ayah. Kalian. Ayah terima. Harapan muncul. Tapi masih ada konflik dalam masyarakat. Teman-teman bisnisku gosip, media mulai usik. Rea ragu lagi. Tuan, ini berat. Aku tegas. Kita hadapi bersama. Kami mulai hidup sembunyi-sembunyi tapi bahagia. Piknik ke sawah di Sukabumi, jalan di Malioboro, Yogyakarta malam hari, saling gandeng tangan di tempat sepi. Tapi pengkhianatan datang dari dalam. Adik ayah, paman yang iri warisan, sebarkan rumor ke media. Oto kami bocor, berita viral, anak konglomerat Jakarta cinta sesama jenis dengan bodyguard. Keluarga hancur, bisnis terganggu. Ayah sakit stroke. Rea bilang, ini salah saya. Biar saya pergi selamanya. Aku menangis. Tidak. Ini ujian karma kita. Badai semakin kencang. Media kejar kami, demonstran di depan rumah, bilang kami dosa. Di Indonesia, masih banyak yang tak terima cinta seperti kami. Ayah di rumah sakit, bisik, Arga, ayah salah. Jagalah Rea. Aku janji. Rea semakin tertekan. Dia trauma masa lalu, takut aku menderita karena dia. Di kehidupan sebelumnya, saya mati karena cinta terlarang. Kini saya tak mau Tuan hancur. Aku yakinkan kita beda sekarang. Kita kuat. Kami pindah sementara ke Bali, ke Ila pribadi di Ubud. Di sana, tenang, sawah hijau, candi kecil. Kami seperti pasangan biasa, masak bersama, jalan pagi, cerita mimpi.
Rea mulai terbuka. Dulu sebagai pembantu, saya cinta Tuan diam-diam, senang lihat Tuan bahagia, meski tak balas. Aku peluk dia. Kini aku balas semuanya. Romansa mekar. Kami nikmati sunset di pantai Kuta, saling pandang penuh cinta. Rea ajari aku meditasi ala Jawa, katanya untuk bersihkan karma. Tapi kabar buruk datang. Paman ajukan gugatan warisan, bilang aku tak layak karena penyimpangan. Bisnis ayah hampir bangkrut karena boikot. Kami kembali ke Jakarta. Hadapi sidang. Di pengadilan banyak saksi palsu dari paman. Rea berdiri sebagai saksi. Saya cinta Arga bukan karena uang. Sejak dulu. Ruangan gaduh. Hakim akhirnya tolak gugatan paman, tapi kerusakan sudah ada. Ayah meninggal tak lama kemudian. Di pemakaman, Rea berdiri di belakangku seperti dulu, lindungi dari hujan. Malam itu aku hancur. Rea peluk aku sepanjang malam. Saya di sini selamanya. Tapi pengkhianatan terakhir, teman lama Rea, yang iri, bocorkan cerita masa lalu kami ke media lebih dalam. Oto lama cerita mimpi reinkarnasi dianggap gila. Masyarakat semakin keras. Ancaman datang lagi. Rea bilang mungkin kita harus pisah. Biar Tuan aman. Aku marah. Tidak. Ini akhir karma buruk kita. Kami putuskan kabur sementara ke Lombok, Pulau Tenang. Di sana kami renungkan hidup. Rea cerita, di kehidupan ini, awalnya saya yang menahan, takut ulangi tragedi. Tapi kini, saya bebaskan hati saya. Aku tersenyum. Dan aku bebaskan kamu dari rasa bersalah. Cinta kami semakin dalam, penuh pengertian. Di Lombok, kami seperti lahir kembali. Bangun pagi lihat Gunung Rinjani, jalan di pantai Senggigi, tangan bergandeng tanpa takut. Kami diskusi masa depan. Kita bisa mulai bisnis kecil jauh dari Jakarta, kataku. Rea setuju. Asal bersama Tuan. Kabar dari Jakarta, paman ditangkap karena korupsi, ternyata dia dalang semua ancaman. Bisnis pulih perlahan, teman setia ayah ambil alih sementara. Kami putuskan kembali, tapi dengan cara baru. Aku umumkan hubungan kami secara terbuka di media sosial, cerita tentang cinta yang tulus, tentang reinkarnasi sebagai meteor pengampunan diri. Respons campur. Banyak dukungan dari generasi muda, komunitas di Indonesia yang mulai okal. Tapi juga hujatan. Kami kuat karena bersama. Rea tak lagi bodyguard, tapi pasanganku. Suatu hari, di taman rumah baru kami di Bogor, aku berlutut. Rea, maukah kau menikah denganku? Meski tak resmi, tapi di hati kita. Dia menangis, anggup. Ya, Arga. Kami adakan upacara kecil, hanya keluarga dekat yang terima, di sawah hijau. Tapi konflik terakhir, mantan teman ayah, Konserati, ancam boikot lagi. Rea hampir menyerah. Mungkin cinta kita memang terlarang selamanya. Aku pegang wajahnya. Tidak. Kita ubah takdir. Kami lawan dengan cara manusiawi, buka yayasan untuk anak yatim, bantu masyarakat, tunjukkan bahwa cinta kami membawa kebaikan. Perlahan, opini berubah. Media liput sisi positif. Rea bilang karma kita selesai. Kini kita bebas. Akhirnya, kedamaian datang. Kami hidup tenang di rumah sederhana di pinggiran Yogyakarta, dekat Candi Prambanan. Bisnis jarak jauh, tapi cukup. Setiap pagi kami meditasi bersama, ingat masa lalu untuk bersyukur masa kini. Rea tak lagi ragu. Dia yang inisiatif peluk, cium, bilang cinta setiap hari. Di kehidupan ini, aku membebaskannya sepenuhnya, dan dia membebaskan aku dari penyesalan. Masyarakat perlahan terima. Kami jadi inspirasi bagi banyak pasangan seperti kami di Indonesia, yang berjuang diam-diam. Suatu senja di Borobudur, kami duduk saling sandar.
Di kehidupan sebelumnya aku menahanmu, kataku. Kini kita bebas, jawabnya. Tapi dia lengkapi kalimatku, tapi dia yang membuatku bahagia selamanya. Cinta kami abadi melampaui waktu, karma, dan prasangka. Person humanis, karena cinta sejati tak pernah salah. Kami hidup bahagia, saling melengkapi, hingga tua bersama.